Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Julita dari kelas manajemen 22D. Di sini saya akan membahas bab 4 dari buku karangan dari Skamanurun, yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan, di sini menurut Hongren 2005, ABC atau Activity Based Costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber daya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Charles, penetapan biaya berdasarkan aktivitas itu adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian ditetapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa. Dengan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa ini diubah sesuai dengan itu. Kemudian selanjutnya ada penerapan sistem activity based costing. Di sini ada prosedur penerapan ABC menurut Kurniati tahun 2015. ABC diimplementasikan menggunakan prosedur yang berbeda. Prosedur yang pertama mengidentifikasikan aktivitas, dibebankan biaya ke aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa. Selanjutnya ada biaya aktivitas digabungkan dan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama. Dan yang terakhir yaitu tarif overhead gabungan. Di sini juga ada manfaat serta syarat-syarat sistem ABC. Sistem ABC memiliki keuntungan pada perusahaan seperti biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat, memudahkan pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya ada mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama di sini mengidentifikasikan aktivitas. Di sini aktivitas tingkat unit, aktivitas tingkat batch, dan aktivitas tingkat produk. Kemudian ada yang kedua yaitu membebankan biaya ke pool biaya aktivitas, dan yang ketiga menghitung tarif aktivitas. Selanjutnya ada perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Yang pertama ada biaya produk activity based costing, yang kedua ada biaya produk tradisional, yang ketiga kelebihan dan kekurangan biaya produk activity based costing, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan biaya produk tradisional. Di sini ada target proses perbaikan, dibagi beberapa poin. Yang pertama itu mengidentifikasikan aktivitas tak bernilai tambah, kemudian mengetahui aktivitas penghubung, lalu melakukan evaluasi kerja, dan yang terakhir yaitu pelaporan biaya yang tidak memiliki nilai tambah. Di sini ada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Menurut Garrison et al. Pada tahun 2003, mengatakan bahwa perhitungan biaya ABC digunakan oleh sebagian perusahaan dalam pembuatan laporan eksternal. Namun, terdapat sebagian besar perusahaan tidak menggunakannya. Setidaknya ada 4 alasan penyebabnya. Kemudian di sini ada kekurangan activity based costing. Yang pertama yaitu pengalokasian biaya secara sembarang. Yang kedua yaitu mengesampingkan biaya tertentu, misalnya iklan, riset, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi seperti membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada analisis tindakan ABC. Menurut Ray Garrison, Eric W. Noren pada tahun 2012, laporan analisis merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat ABC. Studi kasus Classic Brass Inc. membuat 2 lini produk utama, yaitu untuk kapal pesiar mewah, penopang standar, dan rumah kompas khusus. Kemudian di sini ada perencanaan laba. Di sini perencanaan laba itu merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan laba rugi. Ada fungsinya yaitu memberikan pendekatan yang terarah, kemudian menciptakan suasana organisasi, dan juga mengarahkan penggunaan modal. Di sini ada manfaat dari perencanaan laba, yaitu pemecah masalah, perilaku yang menguntungkan, pusat sumber daya dan upaya pada aktivitas yang paling menguntungkan. Dan terakhir, perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek merupakan bagian daripada proses penyusunan anggaran perusahaan, namun terdapat beberapa komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan.
Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.